warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niki Yolanda. Saya dari SMK Negeri 1 Beringin. Saya sekarang tengah duduk di kelas 11 PPLG 2. Saya membuat video ini untuk mewawancarai dua narasumber saya dengan dua profesi yang berbeda. Saya membuat wawancara ini dengan tujuan untuk mengetahui penerapan nilai-nilai Pancasila dalam profesi dan kehidupan sehari-hari. Mari kita lanjut ke wawancaranya. Teman-teman semua, di sini saya sudah bersama dengan narasumber saya yang pertama, Bapak Gilang Tama, di mana Bapak ini sebagai operator sekolah di SD Negeri 105343. Baik Bapak Gilang, langsung saja saya mengajukan pertanyaan yang pertama. Bisa dijelaskan apa saja tugas utama Bapak sebagai operator di sekolah SD Negeri 105343? Ya baik, jadi tugas utama saya itu selaku operator sekolah mengelola sekaligus memastikan seluruh data administrasi sekolah itu tersusun secara rapi dan akurat. Baik, langsung saya ke pertanyaan kedua. Dalam pekerjaan Bapak, bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila terlihat dalam kegiatan sehari-hari Bapak? Yang pasti saya berusaha untuk selalu bersikap jujur ya, bekerja secara jujur dan juga menghargai teman satu kerjaan. Oke, lanjut. Apakah ada bentuk kerjasama atau gotong royong yang sering dilakukan bersama guru atau staf yang lainnya, Pak? Ada, tentu ada ya. Seperti contohnya menginput data atau pendataan besar ke dalam aplikasi Dapodik gitu. Itu kan ada kerjasama antara guru yang lain. Oke. Menurut Bapak, tantangan apa saja yang sering dihadapi dalam pekerjaan sebagai operator sekolah? Tantangan utamanya yang pasti mungkin aplikasi yang kadang error atau jaringan yang sedang trouble gitu. Oke, itu termasuk tantangannya ya Pak. Bagaimana cara Bapak menunjukkan sikap adil dan saling menghormati orang lain di lingkungan kerja Bapak? Saya bersikap adil ke seluruh warga tempat saya bekerja tanpa membedakan satu dengan yang lain. Langsung saja ke pertanyaan terakhir Pak. Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada rekan-rekan atau generasi yang akan mendatang agar tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Yang pasti selalu berusaha bekerja keras dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Oke. Baik Pak, terima kasih untuk waktu yang telah Bapak luangkan kepada saya agar saya bisa mewawancarai Bapak bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan seorang Bapak Gilang yang memiliki profesi sebagai operator sekolah. Oke, langsung saja kita pindah ke narasumber yang kedua. Lanjut langsung saja ya. Baik teman-teman, di sini saya sudah bersama narasumber saya yang kedua, Bapak Saruji yang berprofesi sebagai buruh bangunan. Betul Pak? Betul. Oke, langsung saja saya mau mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak. Masuk saja ke pertanyaan yang pertama nih Pak. Bagaimana cara Bapak dan rekan-rekan menjaga kekompakan saat bekerja di bangunan Pak? Ya, kalau untuk menjaga kekompakan saat bekerja, ya kita saling menjaga keselamatan bekerja, memberikan saran satu sama yang lain, saling memberikan pendapat satu sama yang lain. Jadi kita bisa sama-sama menjaga untuk keselamatan bekerja. Langsung saja Pak ke pertanyaan yang kedua. Menurut Bapak, nilai Pancasila apa yang paling sering diterapkan dalam pekerjaan sebagai buruh bangunan Pak? Kalau untuk nilai Pancasila yang diterapkan dalam bangunan, ya saling bekerja sama satu sama lain, saling membantu satu sama lain, saling bertukar pikiran, memberikan solusi pada satu sama yang lain. Jadi pekerjaan yang ringan pekerjaan yang berat menjadi ringan,
saling bekerja sama lah intinya. Berarti ini masuk ke dalam nilai persatuan ya Pak? Ya, oke. Lanjut Pak, bagaimana cara Bapak menunjukkan sikap jujur dan tanggung jawab di tempat kerja Bapak Pak? Kalau untuk cerita jujur, yang poin pertama yang paling penting kalau untuk saya ya waktu yang jelas paling penting. Ya kita bekerja sesuai peraturan, namanya kita bekerja sama orang, ya sesuai dengan peraturan. Ya jam kerjanya jam berapa, jam istirahatnya jam berapa, ya kita ikut waktu. Ya selain itu kalau untuk yang lain-lain semacam gimana ya, kalau untuk bekerjanya ya biasa aja sih, nggak ada yang namanya bermain-main, yang lain itu nggak ada. Oke. Berarti kita nggak ada itu Pak istilahnya yang buang waktu, kita kayak kerja cuma-cuma gitu ya Iya, Pak? macam itu. Lanjut Pak, apakah Bapak dan rekan-rekan sering berdiskusi atau bermusyawarah Pak dalam menyelesaikan masalah di proyek Bapak gitu? Oh, kalau itu jelas pasti, karena kita bekerja di suatu pekerjaan itu nggak bisa dengan sendiri, karena kita bekerja sama dengan sama-sama kawan, kita juga saling membutuhkan, karena pekerjaan itu kan nggak bisa dikerjain sendiri. Ya, kita butuh teman juga, kita butuh solusi teman, saling bekerja sama lah intinya. Oke. Lanjut Pak, apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi sebagai buruh bangunan Pak? Dan bagaimana cara Bapak mengatasinya? Kalau untuk apa tadi yang mengatasi tantangannya, kalau untuk mengatasi tantangannya, kalau untuk saat ini yang saya hadapi masa ini cuaca, ya namanya kalau untuk masa ini kalau hujan kan nggak ketentuan, bisa pagi hari, bisa siang hari. Jadi cara mengatasinya itu kita alihkan. Seandainya kita kerja di luar lapangan, ya waktunya hujan kita pindah ke dalam. Seandainya di dalam pun masih ada kerjaan, itu cara mengatasinya. Oke, itu saja Pak tantangan yang menonjol saat ini. Iya. Terakhir Pak, apa pesan Bapak untuk masyarakat agar menghargai pekerjaan sebagai buruh bangunan ini Pak? Kalau untuk pesan dan pesannya sesama masyarakat dalam berburu ini, intinya kita saling menghargai satu sama lain, saling memberikan solusi dan pendapat satu sama lain, dan yang paling penting terutama kita bekerja sambil berdoa agar pekerjaan itu selesai dengan aman, gitu aja. Baik teman-teman semua, itu tadi perbincangan wawancara saya dengan Bapak Saruji yang berprofesi sebagai buruh bangunan. Nah, di situ sudah jelas bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasilanya, nilai kemanusiaan, keadilan, persatuan, itu sudah masuk semua nilai-nilai Pancasilanya. Segitu saja wawancara saya dengan narasumber tadi yang pertama dan narasumber saya yang kedua. Saya ucapkan terima kasih Bapak untuk waktunya yang telah diluangkan untuk bersedia saya wawancarai. Saya ucapkan terima kasih. Teman-teman semuanya juga yang udah lihat video saya, semoga bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila juga di kehidupan sehari-hari. Saya Niki Yolanda, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.